Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Herunisa selaku perwakilan dari kelompok 4 akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Langsung saja kita ke pembahasannya. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Semangat yang mendasar kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi periode 1965 sampai 1998. Langsung saja ke ciri-cirinya. Yang pertama, ada demokrasi berketuhanan. Yang kedua, ada demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, demokrasi bagi persatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita ke perumusan tentang demokrasi. Ada 3 bidang demokrasi. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Dan demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Dan demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM peradilan yang bebas yang tidak memihak. Kebutuhan rakyat akan demokrasi itu nyata, karena prinsip demokrasi yaitu mengutarakan pendapat dan menjamin adanya proses argumentasi. Demokrasi pada dasarnya juga berarti kontrol sosial dan kritik terhadap praktik kekuasaan. Masalahnya adalah bagaimana dengan demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia bisa melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan. Sementara, krisis multidimensional menyebabkan rakyat tidak percaya pada pemerintah Orde Baru. Dalam kondisi seperti itu, memungkinkan demokrasi yang berlabel Pancasila diselewengkan. Hal ini menjadikan hubungan antara negara versus masyarakat secara berhadap-hadapan dan subordinat, di mana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Mereka menuntut agar pemerintahan Orde Baru segera mundur dan digantikan dengan pemerintahan yang baru. Mereka juga menuntut agar pemerintahan Orde Baru segera turun, termasuk Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri serta para pejabat yang tersangkut KKN segera diusut dan diadili, agar tidak menambah penderitaan rakyat yang berlarut-larut. Pada tanggal 21 Mei 1998, tuntutan rakyat dapat terwujud. Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, Insinyur Ing B.J. Habibie, dengan berakhirnya masa Orde Baru digantikan oleh masa reformasi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.